Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat katedral Tiga Raja dan para pendengar yang sedang mengikuti Radio Tiga Raja dan multimedia. Pada tema malam hari ini tentang salam kebangkitan. Salam dan kebangkitan. Jadi saya pilihkan dulu pertama salam dan yang kedua kebangkitan. Salam bagimu diungkapkan dari Yesus sendiri yang pada akhirnya kita menggunakan salam atau shalom atau salve, terserah itu dipilih, tapi yang mau dikatakan di sini arti dari salam itu. Kepada siapakah salam pertama Yesus setelah bangkit? Dia tidak menyapa siapa-siapa, tetapi salam ini yang pertama muncul. Sebelum malaikat menenangkan, jangan takut. Dan kedua perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapatkan salam pertama Yesus. Apakah salam itu sampai di situ? Bukan. Tetapi salam itu ditujukan kepada manusia, di mana manusia punya eksistensinya, martabatnya. Dia alamat salam ini kena ke semua manusia. Dalam bacaan episkopal surat Rasul Paulus dengan jelas menyebutkan salam itu kena pada manusia yang diliputi dengan dosa. Pada akhirnya dosa manusia itu dilebur, mati, dan akhirnya dibangkitkan. Dan salam itu kena atau sapa ke orang-orang yang telah dibaptis. Orang-orang yang telah dibaptis mendapatkan salam Yesus pertama. Dan termasuk salam itu kepada kita semua. Dan kepada kita semua yang telah dibaptis dan yang baru mau dibaptis. Kira-kira berapa orang? 50-an toh? Salam Yesus kepada kita semua. Dan dengan demikian mari kita saling memberi salam kepada satu dengan yang lain. Silakan berdiri dan memberi salam antara kiri dengan kanan. Ini Yesus menyalami kita, dan mari kita menyalami satu dengan yang lain dengan saling hormat, karena kita telah selamat menjadi manusia baru. Manusia lama kita telah kubur dan sekarang menjadi manusia baru melalui pembaptisan. Maka kita saling memberi salam. Silakan duduk. Ini masih belum apa ini? Yang di luar sudah memberi salam belum? Kalau belum, masih dengan manusia lama, masih mau berbuat dosa, silakan. Silakan jangan memberi salam. Karena salam ini teruntuk bagi mereka yang lahir baru, disapa manusia yang lahir baru. Jadi berani memberikan salam
salam kebangkitan, salam kehidupan, salam keselamatan, salam damai. Dan itu yang kita terima saat ini. Kata-kata Yesus yang pertama setelah bangkit dari kematian. Dia menyalami kita semua. Dan kita bersyukur bahwa kita menjadi manusia baru yang telah baptis dengan air dan kita telah dirubah menjadi orang yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salam yang kedua ditujukan kepada ciptaan ini, alam semesta, di mana dalam bacaan pertama kita telah mendengar Tuhan menciptakan alam semesta yang pertama itu yang baik adanya. Yang baik adanya itu kemudian dinodai oleh dosa-dosa dalam perjalanan. Dan pada akhirnya saat ini Yesus Adam baru, ya, bangkit dan membaharui ciptaan itu menjadi Taman Eden yang baru seperti semula. Maka dengan salam Tuhan dia menyapa seluruh ciptaan ini, seluruh alam semesta, seluruh tanah air yang kita hidupi ini. Dan kita bersyukur bahwa tanah kita, tempat kita, dusun kita menjadi Taman Eden yang baru. Taman Eden itu manusia boleh menaklukkan, tapi Tuhan tidak menyuruh menghancurkan. Boleh menaklukkan sebuah gunung yang tinggi, ya, sudah menaklukkan, artinya sudah sampai sana. Laut ini bisa menyeberang ke pulau sana, itu artinya sudah menaklukkan. Kita sudah lewati. Kita telah menembus dari satu dusun ini ke sana, sudah itu kita sudah taklukkan. Tetapi kitab suci tidak mengatakan menghancurkan. Maka di menaklukkan itu artinya sudah menjadi sahabat. Sahabat manusia sebagai satu ciptaan yang baru. Dan salam Yesus itu menyapa semua alam ciptaan itu. Yang ketiga, salam Yesus menyapa secara khusus dalam Yesaya tadi. Kepada mereka yang haus, mereka yang lapar, mereka yang berkekurangan, mereka yang sakit, Allah menyapa mereka, datanglah, datang gratis, makan apa adanya, makan apa yang Tuhan sediakan. Dan salam Yesus mengundang kepada mereka untuk memberikan harapan, untuk memberikan kelegaan, untuk mengangkat mereka berjalan bersahabat dengan Tuhan. Jadi orang sakit, orang lapar, orang mencari kerja, yang sedang dalam kesulitan, salam Yesus itu menyapa mereka semua. Dan mereka tidak sendirian karena Yesus menyapa semua yang berkekurangan. Salam yang keempat. Memang umat Israel dipilih secara khusus dan dibebaskan dari perbudakan Mesir itu. Mereka selamat dari pengejaran serdadu Mesir. Dan Tuhan selamatkan melalui membelah air laut dan mereka lewat. Yang mereka yang selamat itu salam Yesus kepada mereka. Dan mereka dengan mereka saling menyapa karena sudah kehidupan, sudah selamat, sudah bisa hidup. Karena itu salam Yesus bagi mereka yang mempertahankan hidup dari segala kesulitan, dari segala
ini terutama salam ini ke daerah-daerah konflik ya. Salam ini daerah-daerah konflik. Di Papua ini banyak kabupaten-kabupaten sedang konflik. Konflik perang suku, konflik antar senjata, konflik di mana-mana, orang mati. Dan orang di situ, di daerah itu memang ketakutan. Siang malam ketakutan. Dan salam Yesus ini bagi mereka yang ada dalam situasi kekacauan, peperangan, dan tidak ada harapan itu. Salam bagi mereka semua, mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan ada bersama dengan mereka, menjaga dan melindungi dari segala ketakutan dan kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara khusus salam ini kepada umat Katedral Tiga Raja, terutama untuk panitia-panitia. Panitia itu ada seksi liturgi yang ada diatur, perayaan ini diatur dari beberapa bulan lalu. Dengan kesibukan mereka tetap setia sampai hari ini menyelenggarakan pesta ini atau perayaan Paskah ini. Kepada panitia liturgi, kepada panitia keamanan, kepada panitia kesehatan, OMK, anak muda, keamanan dan semua yang terlibat, salam Yesus bagi Anda semua. Walaupun ada kesulitan dan ada tantangan, ada dengan suatu kekurangan, tetapi Tuhan menyelami kita, bersama kita, agar kita memperoleh apa yang kita harapkan dari Tuhan. Salam ini juga kepada umat Kombas, keterlibatan umat Kombas dengan sedikit paksaan. Keterlibatan itu terjalin dan kita tahu bahwa umat Kombas ada yang redup, ada yang bangkit, ada yang masih ini. Salam ini kepada Anda semua. 53 Kombas yang tersebar di 4 wilayah katedral ini. Salam ini kepada Anda semua supaya Anda memperoleh kelegahan, kekuatan, dan kebangkitan baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga secara khusus salam ini kepada pemilik negeri tanah ini, Amor, artinya Amung Mekamoro. Salam ini kepada Anda semua, baik yang ada di sini maupun masih di rumah atau di jalan. Salam ini kepada Keuskupan Timika pada umumnya, juga di wilayah Mimika yang dibilang Bumi Kamoro, Tanah Mungsa. Kepada Anda semua, salam Yesus itu kepadamu supaya bisa bangkit, bisa bersama Tuhan menemukan dirimu sebagai orang yang dibebaskan, yang disapa oleh Tuhan. Dan yang kedua, ini tadi salam. Sekarang soal kebangkitan. Salam dan kebangkitan ini di segi yang satu itu dia berbarengan. Salam dan kebangkitan bagi orang yang sudah mendapat salam, yang mendapat salam itu sudah otomatis sudah bangkit. Tetapi yang belum dapat salam,
atau belum alami salam, itu antara dua. Dia bangkit atau nanti baru bangkit. Sehingga pada akhir ini ada bersyukur bahwa mereka yang sudah bangkit, kita semua sudah bangkit. Tetapi tidak semua bersih. Nah, ini Yesus bilang begitu. Tidak semua kalian bersih. Kita semua bisa bangkit, tapi ada 1-2 orang yang harus dibangkitkan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, kebangkitan ini pertama kita bertanya soal bagaimana kebangkitan yang real kita mau peroleh. Kebangkitan ini alamatnya ke Kombas dan ke 2 suku Amor. Jadi pertama Kombas dulu baru nanti Amor. Untuk Kombas yang 53 begitu, ada Kombas yang hidup sudah bangkit. Tetapi ada Kombas yang harus kita bangkitkan, harus kita hidupkan. Salam dari Yesus ini harus sampai ke telinga dan harus mengubah perilaku. Salam dari Yesus atau kebangkitan itu pertama, Kombas ini ditaruh di wilayah, bukan Kombas atas nama suku, tidak. Atas nama suku ini tidak. Kombas itu ditaruh atas nama wilayah. Di satu wilayah itu harus 30-20 kakak itu berbauran. Ada beberapa suku dalam satu Kombas itu. Kalau dalam Kombas itu suku yang lain tidak aktif, yang lain malas tahu, tidak ada unsur kepekaan, tidak ada rasa kepemilikan atas Kombas, orang-orang itu harus perlu dibangkitkan karena belum. Kalau di Kombas itu saling berpecah belah dan bilang kau dari ini, kau dari itu, saya harus cari yang kampung yang sama, suku yang sama. Orang-orang yang merasa begitu harus dibangkitkan karena salam ini belum sampai di sana. Sehingga bisa jadi Kombas itu berantakan. Tidak kerjasama, tidak ada rasa memiliki Kombas. Dan tidak ada rasa memiliki itu yang harus dibangkitkan lagi. Kalau ya ini Kombas itu hidup kalau orang mau mungkin baptis, komuni, krisma, terus mati, baru orang berbondong-bondong datang. Sebelumnya itu tidak ada. Atau diancam baru hidup. Ah ini mati hidup. Belum bangkit masih mati hidup. Ya harus. Tidak perlu tunggu diancam. Ya. Jadi inilah yang perlu kita bersama-sama sebangkitkan. Dan yang pesan untuk suku Amor. Amor ini, Amung Mekamoro ini. Di gereja ini coba suku Amor berdiri dulu. Berdiri yang namanya Amor. Di luar itu ada orang, itu saya pemata-mata ada lihat. Berdiri di luar, kiri, kanan, di belakang sana. Berdiri dulu. Yang namanya Amor, Amung dan Kamoro berdiri. Saya mau lihat. Berdiri sekarang. Sekarang berdiri. Berdiri. Mana? Berdiri di luar. Mana? Jangan malu-malu, berdiri supaya kita bangkit berdiri ya. Bangkit. Oke. Baik. Anda tidak mewakili yang lain. Jadi duduk. Kamu tidak mewakili yang lain yang tidak datang,
kamu datang mewakili dirimu sendiri. Di luar, bukan saja di katedral ini jumlah yang mungkin 2-3 rumah yang datang. Mungkin 1 Kombas juga, mungkin 10 kakak yang datang. Jangan pikir, ini Amung Makamoro ini tidak datang, jadi mungkin ada di Kokonau sana. Tidak. Jangan pikir Amung mungkin ada di Hagimuga. Tidak, itu orang-orang Hagimuga. Jangan pikir mungkin ada di Jalan Baru sana, jadi kurang. Tidak, saya tahu Jalan Baru itu orang-orang tertentu. Di Kuam Kilama juga saya tahu orang-orang tertentu saja, yang rajin saja biasa ke sana. Yang Amung Kamoro juga sama. Jangan pikir mungkin di paroki Sempan. Tidak, saya sudah tanya ke Pastor Maksi, tidak ada. Memang kurang begitu sudah. Ke SP2 tidak ada yang datang. Yang kurang lah, pokoknya tidak utuh. Apakah mereka sudah pindah agama? Saya tidak tahu. Tetapi ini fenomena yang sudah terjadi bukan hari ini. Tapi memang kebanyakan belum pernah lengkap datang semuanya. Kalau istri datang pasti suami dengan anak tinggal atau mewakili. Ini tanah Amungme dan Kamoro. Ini gereja Amungme dan Kamoro, ini soalnya. Panitia yang ada berapa dari Amungme dan Kamoro? Berapa yang masuk menjadi panitia? Yang bisa mempertahankan gereja katedral ini. Mereka ini soal memang tidak bangkit ya. Tidak bangkit tapi harus bangkit. Harus bangkit. Sehingga salam tadi, salam untuk Eden baru, taman baru, lingkup baru, negeri baru. Ini harus dijaga dengan iman yang kuat. Pemerintahan ini juga. Kalau tidak ada di gereja, tidak ada juga di pemerintahan. Iman kuat dulu, baru perbuatan di pemerintahan ini kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Ini tuan di negeri sendiri itu harus mulai dari hal-hal rohani yang hadir di gereja. Ukurannya ada di situ. Ukuran suku ini, ukuran bangsa ini, suku ini itu ada dalam gereja, aktivitasnya dalam gereja. Bukan di luar. Sehingga kalau tidak ada atau kurang, itu berarti salam Yesus hari ini itu harus sampai membangunkan perilaku dan membangunkan iman agar bisa harus bangkit dan bangkit. Ini yang sangat penting. Maka dengan demikian gereja ini kita bau-membau, Tuhan itu ada dengan kita semua. Tuhan berjalan di depan seperti membebaskan bangsa Israel dari pengejaran serdadu. Kalau tidak ada Tuhan, engkau mau lindung ke siapa? Ini pertanyaannya begitu. Engkau mengandalkan apa? Engkau mengandalkan sebenarnya apa di dunia ini? Tidak ada yang kita mau andalkan di dunia ini. Yang harus kita andalkan itu Tuhan. Dan Tuhan yang bangkit. Bukan yang tuan-tuan yang lain. Tuan-tuan yang lainnya banyak. Tuan uang, tuan posisi, tuan rumah, tuan
bos, itu banyak, tetapi bukan itu yang menyelamatkan pribadi. Jadi Tuhan hari ini menyapa khusus, semoga habis Paskah ini, ya, orang Komki baru yang satu langkah ke sini harus semua ada di sini. Nanti berapa minggu baru saya tanya lagi, harus dong duduk di sekitar ini supaya saya tanya, Komki baru berdiri semua, nah, jalan baru lagi berdiri. Ini yang kebun siri ini, Amungme banyak yang kelilingi ini, Kamoro banyak kelilingi ini, katedral mereka kelilingi. Tapi mereka tidak masuk, persoalannya ada di situ. Di Kombas juga. Di Kombas juga tidak ada itu. Yang Kombas-Kombas yang ditangani oleh Amungme dan Kamoro itu tidak aktif, macet. Nah, ini persoalannya. Nah, ini saya kasih tahu supaya kamu dengar baik-baik. Yang suku-suku lain yang ada itu bangkit, itu sudah bangkit, dia sudah jalan sendiri. Tapi yang ini soal iman, ini ukuran iman itu ada di sini. Semoga Paskah ini, ya, Paskah ini harus menyapa salam Tuhan Yesus itu, bangkitkan merubah perilaku, mengubah cara berpikir, mengubah mentalitas, mengubah semua karakter yang membuat macet, membuat tidak peduli, membuat apatis, membuat malas tahu. Bahkan saya kemarin tuh pimpin di Komki Lama, saya putar kelilingi begini, ini macam-macam dong, ada jual ini, jual sampai SP2 sana, jual ini. Saya bilang, kamu agama apa? Katolik. Kamu tahu sekarang hari raya atau tidak? Tidak tahu. Astaga naga. Tidak tahu hari raya, hari ini hari raya. Yang jual-jual itu, saya sudah tanya kemarin. Orang baru di Yerusalem ini ya. Ini jadi orang yang jual hari Minggu, lihat macam-macam itu, tendang aja itu. Siapa-siapa yang jual tuh saat hari Minggu, hari raya itu, bongkar saja itu. Tidak tahu diri. Pemerintahan juga sama. Hari raya ini pemerintahan kok duduk di daerah ini, ini tanah misi ini. Kau juga jangan hari raya itu buat agenda keluar kota, DPR keluar kota. Agenda hari raya jadi keluar kota. DPR kepala bidang apa pokoknya di situ. Hari raya kau hargai sedikit. Karena justru orang-orang Katolik yang ada itu harus masuk di gereja, bukan jalan-jalan. Hari raya itu memberikan, menasihati umat, menasihati warga masyarakat untuk ikut merayakan hari raya. Itu persoalannya. Jadi kalau di pemerintahan ini hari raya dong buat agenda keluar, ini sudah kafir ini. Tidak boleh kafir di sini, di pemerintahan. Lihat hargai hari raya Islam kah, hari raya Kristen kah, kau lihat baik-baik, baru buat agenda-agenda keluar. Tidak boleh. Nah itu yang harus dibangkitkan, yang seperti itu. Masyarakat macet-macet, tidak beri makan, hari raya dong mau makan apa? Kok kalau tidak kasih THR, ini lagi yang harus dia dibangkitkan. Yang tahan-tahan, dia karyawan atau pemilik THR baru di keluarga tuh makan apa, siapkan apa kalau tidak ada uang. Tidak boleh egois. Seperti ini harus dibangkitkan. Salam Yesus itu masuk ke kantor-kantor pemerintahan dan oknum-oknum
supaya engkau sadar betul-betul hidup bersama itu seperti apa, bangkit bersama itu seperti apa. Supaya Paskah itu benar-benar lebih manusiawi, lebih beradab, dan lebih berkembang hidupnya. Semoga ini kata-kata ini suara kegembalaan ya, bukan ya kegembalaan pastor yang junior, belum senior, nah kamu hangus. Tapi junior dan senior itu tetap babat kalian dengan suara kegembalaan. Yang tidak betul itu pasti disikat. Pokoknya ini meluruskan. Tidak boleh bilang ini itu dan lain-lain. Pokoknya ikut. Semoga Tuhan menyapa kita semua. Amin.